Menganalisis kesombongan. Manusia pasti pernah sombong. Resiko kesombongan adalah kehancuran individu tersebut dan orang lain di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, 1 Juli, saya akan menjawab 2 pertanyaan yang Pak Daru berikan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, puji Tuhan Engkau telah memberkati saya tidur dan nyenyak. Pagi ini saya bangun dengan tubuh yang bugar. Berkatilah hari ini ya Tuhan, agar setiap aktivitas yang saya jalani dapat berjalan lancar sesuai kehendak-Mu. Amin. Pertanyaan pertama, ringkaskan poin-poin penting dari penjelasan Pak Daru dalam video tersebut. Saya akan ringkas menjadi 6 poin. Poin pertama, semua manusia yang pernah hidup itu sombong dan atau setidaknya pernah sombong. Poin kedua, dari beberapa event yang terjadi selama bumi ini terbentuk, sejarah mencatat dan membuktikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang keras kepala, yang selalu merasa bahwa dirinya paling berkuasa, paling hebat, paling tinggi dari makhluk-makhluk lain yang ada di bumi, bahkan berani mengklaim dirinya sendiri sebagai penguasa bumi. Poin ketiga, dari begitu banyaknya event, ada satu bukti yang akan membuktikan betapa sombongnya manusia, yaitu Atlantic Slave Trade atau jual beli budak secara global. Poin keempat, manusia kalau tidak mencapai puncak predator, mereka tidak akan pernah puas. Poin kelima, hati-hati dengan kesombongan. Karena kesombongan bisa menyebabkan kepunahan manusia, bahkan bisa saling memusnahkan. Poin keenam, cara memahami melalui sudut pandang Pancasila dengan rendah hati dan tidak sombong, ya dengan cara toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Berbeda ya berbeda, tapi kita harus saling menghargai, saling toleransi, dan saling rukun lah intinya. Nggak perlu sombong. Jadi itu ringkasan poin-poin dari penjelasan Pak Daru. Kita ke pertanyaan kedua dan terakhir. Jelaskan makna kesombongan dan cara pencegahannya sesuai dengan agama dan kepercayaanmu masing-masing. Jawaban singkatnya adalah, kesombongan adalah dosa universal, kejahatan besar, dan sebuah awal kehancuran. Dan penangkal untuk kesombongan adalah kerendahan hati. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika kita perhatikan, kitab Amsal yang dikenal penuh dengan hikmat banyak membahas mengenai kesombongan. Rupanya firman Tuhan dalam kitab tersebut mencatat bahwa kerendahan hati tidak dapat dilepaskan dari hikmat. Dan sebaliknya, kesombongan tidak terlepas dari kebodohan. Tidak hanya itu, orang yang sombong biasanya sadar ataupun tidak sadar menginginkan pengakuan dari orang lain. Padahal, kehormatan tidak kita dapatkan dari kesombongan, melainkan dari kerendahan hati. Sedangkan kesombongan justru menjadi awal dari kehancuran. Karena itulah, hikmat dan kerendahan hati ini saling berkaitan. Hikmat untuk memahami bahwa kesombongan justru akan menghancurkan, dan bahwa seperti Salomo, kerendahan hati menyebabkan Tuhan memberikan hikmat yang pada akhirnya mendatangkan kehormatan. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, ketika kita melepaskan kesombongan kita dan bersandar pada Yesus, Yesuslah yang akan memimpin dan menguatkan kita dalam menjalani keseharian kita. Karena itulah, jika kita tidak memegahkan diri sendiri, namun datang kepada Tuhan dengan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna dan memerlukannya dalam setiap langkah kita, maka pasti Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan kedua, kita recap ulang. Kesombongan adalah dosa universal, kejahatan besar, pembawa awal kehancuran. Dan penangkal untuk kesombongan atau pencegahannya adalah dengan kerendahan hati. Oke, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih setia, saya bersyukur kepadamu atas bimbingan dan kasih-Mu yang saya alami selama saya mengerjakan tugas yang baru saja saya selesaikan. Semoga hasil yang saya capai berguna bagi orang lain dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Sekian saya Kosama Jeffrey Sanjaya dengan NIM 21L10055. Pamit undur diri dan sampai jumpa di tugas selanjutnya.